Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomah Ayu Aprilia Wulandari dengan NIM 2561209-429. Saya dari Prodi Bisnis Digital Angkatan 2025 di kelas DAA dari kampus IDB Bali. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang materi paragraf. Langsung saja kita ke materinya. Di sini, yang pertama, kita membahas tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian dari karangan tertulis atau tuturan lisan yang terdiri atas beberapa kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan pikiran. Paragraf digunakan untuk menyampaikan satu gagasan utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas secara runtun dan logis. Selanjutnya, ada unsur-unsur paragraf. Di sini, paragraf mempunyai dua unsur, yaitu yang pertama, gagasan utama atau kalimat utama, di mana kalimat yang memuat gagasan pokok atau ide utama paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal, di akhir, atau di tengah paragraf. Yang kedua, ada gagasan penjelas atau kalimat penjelas, di mana kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan, menguraikan, dan mendukung kalimat utama. Kalimat penjelas dapat berupa contoh, data, alasan, atau penjelasan rinci. Di sini saya memberikan contoh paragraf. Kalimatnya seperti ini. Pada dasarnya, seni terkait dengan kreativitas. Oleh karena itu, bidang seni antara lain seni tari mempunyai ruang yang luas untuk menumbuhkan kreativitas anak. Kreativitas perlu ditumbuh kembangkan sejak anak usia dini. Masa usia dini adalah masa keemasan, merupakan masa yang tepat untuk menumbuh kembangkan potensi anak termasuk potensi kreatif melalui tari. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan terhadap pembelajaran bidang seni, terutama seni tari, umumnya pembelajaran masih dilakukan melalui metode yang terpusat pada guru sebagai model. Dalam hal ini, anak-anak belajar menirukan bentuk tari yang sudah jadi atau tari bentuk. Artinya, anak-anak tidak dilibatkan secara kreatif, konstruktif dalam proses penemuan dan penyusunan gerak tari. Selanjutnya, ada jenis-jenis paragraf. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu terletak di awal paragraf. Ada paragraf induktif, terletak di akhir paragraf. Paragraf campuran, terletak di awal dan di akhir paragraf. Dan paragraf interaktif, terletak di tengah paragraf. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan sifat isinya. Yang pertama ada paragraf narasi, yang itu isinya menceritakan suatu kejadian, alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita, adanya suatu peristiwa maupun konflik, terdapat unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Yang kedua ada paragraf deskripsi, yaitu isinya melukiskan suatu objek, melibatkan panca indera untuk menjelaskan objek, imajinatif, dan mempengaruhi emosi dan membentuk imajinasi pembaca. Yang ketiga ada paragraf argumentasi. Isinya berisikan ide maupun pandangan penulis terhadap suatu permasalahan, disertai alasan serta bukti yang logis, disertai data yang faktual, berisikan analisa data yang masuk akal dan bersifat persuasif, dan berisikan analogi permasalahan untuk memperkuat argumentasi. Yang keempat ada paragraf persuasi. Isinya yaitu berisikan data dan fakta,
untuk mempengaruhi pembaca, meyakinkan pembaca, pembaca untuk mempercayai yang ditulis oleh penulis, dan berisi kata-kata ajakan. Yang kelima ada paragraf eksposisi. Isinya yaitu memakai bahasa baku, menyampaikan teks lugas, berisi informasi tentang pengetahuan, tulisan tidak memihak atau tidak memaksakan kemauan penulis ke dalam kalimat, bersifat objektif dan netral, dan berisi data yang akurat sebagai fakta pendukung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pola pengembangan paragraf. Perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Yang pertama, pola runtutan dan waktu. Yang kedua, pola susunan perbandingan. Yang ketiga, pola definisi luas. Yang keempat, pola klarifikasi. Yang kelima, pola analogi. Yang keenam, pola ilustrasi. Yang ketujuh, pola susunan sebab akibat. Yang kedelapan, pola susunan ibarat. Dan yang terakhir, pola hubungan sebab akibat. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata dan juga sedikit kebisingan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.